jadi sekarang gue lagi ada di dalam mobil Suzuki R3 tahun 2013 yang tipe GL manual transmission. Kali ini gue pengen nge-review sedikit mengenai Suzuki R3 ini ya. Jadi langsung aja kita lihat mobilnya. Oke, Bray? Kalau kita ngomongin soal desain, menurut gua Suzuki R3 ini punya desain yang cukup mewah dan juga cukup elegan, dan terlihat beda banget sama kompetitor sekelasnya yang lebih terlihat sporty. Untuk urusan pelek, Suzuki R3 sudah pakai ring 15 palang 10 dengan profil ban 185/65. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Suzuki R3 memiliki kapasitas mesin yaitu 1400 cc yang gue bilang kentang atau kena tanggung. Kenapa? Karena kompetitornya itu rata-rata sudah pakai 1500, sedangkan R3 hanya 1400. Untuk bagian interior didominasi dengan warna cerah, terang. Ini menunjukkan kesan mewah pada mobil Suzuki R3 ini. Untuk joknya sendiri, ini empuk banget. Dan sebenarnya bahannya nggak kulit ya, ini sudah dibungkus. Nah, ini adalah tampilan dari speedometer Suzuki R3. Simple, tapi menurut gue keren sih. Dan juga cukup lengkap. Ada speedo, ada tacho, ada odo, ada bensin, dan juga ada temperaturnya. Jadi udah cukup lengkap. Terus juga Suzuki R3 ini juga udah pakai double din ya. Cuman kalau ini aftermarket merek Pioneer. Tapi kalau soal model, gue lebih suka sama yang model standarnya, lebih pas aja. Nah, ini juga hal plusnya Suzuki R3 nih. Udah punya arah semburan AC yang lengkap. Kemudian juga ada fan speednya, ada 4. Dan juga ada untuk pengatur suhunya. Nah, ini adalah seat keduanya. Sudah double blower, karena ini udah edisi yang facelift ya. Kalau seri pertama itu nggak ada. Dan untuk ruang penumpangnya dengan tinggi gue yang 172 cm, ini masih tersisa banyak banget legroom di sini. Jadi menurut gue cukup nyaman untuk bagian baris kedua. Tapi kalau ngomongin soal baris ketiga, ya so far kalau buat anak-anak sih masih oke ya. Buat orang dewasa pun juga oke, cuman mungkin agak sempit. Tapi kalau buat anak-anak masih fine-fine aja. Nah, ini juga yang gue suka dari Suzuki R3. Mobil ini udah punya armrest cuy. Nah, kesannya tuh kayak mobil premium banget, ada armrestnya. Ya nggak sih? Lumayan kan buat nyantai kalau jadi penumpang. Nah, ini bahan aslinya nih seperti ini nih, bahan joknya nih, fabric. Cuman karena ini gampang kotor makanya dilapis kulit. Nah, ini untuk bagasinya nih. Sebenarnya bisa diturunin lagi. Kalau misalkan headrest ini dicabut ya. Dicabut terus kemudian seat keduanya itu agak dimajuin. Ini pasti bisa lebih lega lagi.
lagi test drive si mobil Suzuki R3 ini. Hal yang gue rasakan saat gue naik mobil ini, itu yang pertama itu adalah nyaman. Nyamannya kenapa? Jadi Suzuki R3 ini tuh punya jok yang empuk ya. Terus juga posisi mengemudinya itu tuh agak turun ke bawah. Jadi kayak model-model sedan gitu. Jadi bagi gue nyaman banget. Kaki gue tuh bisa lebih selonjoran. Jadi kayak nyaman aja. Nah, kalau ngomongin soal performa, walaupun R3 ini dia mesinnya itu lebih kecil 100 cc ya dibandingkan kompetitornya ya, kebanyakan kayak Avanza, terus kemudian Mobilio gitu kan. Itu kan rata-rata mesinnya 1500. Tapi bisa diadu lah mobil ini. Walaupun cc-nya lebih kecil ya, lebih kecil 100 cc, cuman mobil ini nggak bisa dibilang lebih lambat. Malah menurut gua Suzuki R3 ini kalau buat diajak ngebut itu yang pertama jauh lebih stabil dan juga jauh lebih kenceng kalau gue bandingin sama Avanza. Mungkin salah satu alasannya karena si R3 ini tuh dia adalah FWD, front wheel drive, jadi penggerak roda depan. Jadi soal speednya tuh lebih enak. Kemudian juga untuk handlingnya juga lebih nyaman. Dia nggak limbung juga. Mungkin juga karena faktor ground clearance-nya tuh nggak terlalu tinggi sih. Kekedapan kabinnya juga oke. Dan kayaknya sih lebih oke di kelasnya. Nah nih kayak posisi tidur gini tuh empuk banget. Beda banget sama suspensi kayak Avanza, kayak Mobilio. Itu tuh keras karena mereka tuh lebih ke arah sportinya. Nah, bisa dibilang untuk kenyamanannya sendiri, mobil ini tuh bisa dibilang paling nyaman juga sih. Ya 11-12 lah sama Grand Livina. Itu mobil juga nyaman juga soalnya. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya pun ini juga irit. Nanti gue kasih lihat ya. Untuk konsumsi bakarnya itu bisa 1 liter itu berapa kilo. Ini buat konsumsi dalam kota ya. Ini bisa di angka 11,7 km per liter, hampir 12. Dan menurut gue ini irit sih. Kalau dibawa keluar kota pasti akan jauh lebih irit lagi. Nah, tapi walaupun ini nyaman ya, ada beberapa hal yang emang mungkin gue kurang suka sih dari Suzuki R3 ini. Yang pertama itu adalah Suzuki R3 ini tuh radius putarnya tuh lebar banget. Jadi kalau dibandingin sama kompetitornya tuh jauh. Dia yang paling lebar di kelasnya. Kemudian juga soal AC nih, AC-nya tuh kadang kalau lagi panas banget tuh kayak dinginnya tuh kurang. Nggak tahu kenapa, tapi kayaknya kurang aja gitu. Tapi kalau misalkan udah malam atau sore tuh dinginnya tuh cukup nyelekit.
Tapi kalau panas banget itu bener-bener kayak nggak berasa. Nah, kemudian untuk visibilitasnya ya, kita ngelihat itu ke depan tuh enak juga, karena walaupun menurut gua mobil ini agak rendah, tapi kacanya tuh lebar. Cuman nih pilar A-nya ini tuh kayak aneh aja sih, gue sebenarnya agak-agak sedikit keganggu sih sama pilar A yang kanan kiri ini nih, yang dekat kaca spion. Dan juga sama spionnya. Kacanya sih gede, secara visibilitas oke. Tapi kalau lu lagi nyempil-nyempil ke jalan sempit, itu yang agak PR. Karena kesannya kayak caplang gitu spionnya. Jadi agak-agak ngeri-ngeri mentok lah. Tapi secara overall gue suka sama mobil ini. Kalau lu cari mobil yang irit, kemudian nyaman ya, terus suspensinya empuk, bisa muat banyak orang, Suzuki R3 tipe GL ini nih, yang tahun 2013 ini bisa jadi pilihan bagi lo yang mungkin lagi nyari-nyari mobil second ya, dengan budget di bawah 100 juta. Walaupun harganya masih variasi sih, ada kisaran sekitar 90 sampai 120 jutaan lah untuk yang tipe GL, tergantung kondisi. Kecuali tipe GX. Kalau tipe GX itu lebih mahal karena dia udah ada ABS, ada EBD-nya juga, kemudian juga ada dual SRS airbag, ya kan? Tapi kalau di tipe GL ini belum ada. Dan juga kalau di tipe GX itu ada pengatur audio di setirnya. Nah, jadi seperti itu sih impresi gue terhadap mobil Suzuki R3 ini. Oke, jadi kesimpulannya, menurut gua mobil Suzuki R3 ini adalah mobil yang recommended buat lo beli jika lo punya budget kisaran sekitar 90 sampai 120 juta. Apalagi kalau misalkan lo semua yang senang banget sama mobil yang punya kenyamanan lebih ya, kemudian konsumsi bahan bakarnya juga irit, dengan tampilan yang cukup mewah dan elegan ya. Ini pas banget kalau lu buat beli mobil Suzuki R3 ini gitu. Kemudian untuk pajaknya sendiri, mobil ini tuh kurang lebih sekitar 2, berapa ya, gue lupa, 2, jutaan lah. Jadi masih cukup oke lah ya, nggak terlalu mahal juga. Ya wajar lah mobil-mobil tahun segitu dengan pajak di atas 2 juta. Lagian juga kalau dari segi perawatan menurut gue sih mobil ini nggak rewel sih. Karena setahu gue mobil yang gue pakai ini itu baru ganti plat kopling, ganti aki, sama ganti ban aja sih. Jadi belum banyak yang diganti, cuma baru itu aja yang diganti. Oke, jadi segitu aja video dari gue. Thank you banget yang udah nonton sampai habis. Dan semoga lo bisa mendapatkan manfaat dari video yang gue bikin ini. Don't forget to like and subscribe channel gue. Kalau misalkan emang lo bisa mendapatkan sesuatu dari video gue. Dan juga tetap gue gak akan bosan buat ngingetin untuk stay safe and keep healthy juga. Karena pandemi yang sekarang sedang ada di Indonesia ini belum kelar-kelar dan gak tahu sampai kapan kelarnya. Ya, jadi kalau bisa protokol itu juga tetap harus dijaga. Yang paling minimal adalah ya pakai masker ya, kemudian juga bawa hand sanitizer dan cuci tangan lah. Itu yang paling simple yang bisa kita lakuin kayak gitu. Oke? Jadi segitu ya dari gua. I'll see you next time. Assalamualaikum.